Sob, pernah nggak sih ngerasain jeruk yang pas digigit langsung blek, manisnya nyebar, airnya muncrat dan aromanya kayak bawa kita ke kebun pagi-pagi. Nah, itu dia jeruk siam madu Malang. Jeruk yang kalau udah matang warnanya cerah kayak habis liburan, rasanya manis kayak dipuji keras, dan hasilnya aduh doi, banyak banget. Makanya banyak petani suka banget nanam jeruk ini. Soalnya selain rasanya top, hitung-hitungan ekonominya juga manis sob. Sekali panen bisa penuh keranjang, dan kalau dikelola dengan benar, dari lahan kecil pun bisa jadi rezeki yang terus muter. Di video kali ini, Tabi bakal ceritain versi santai. Gimana sih perjalanan si jeruk ini dari bibit, terus tumbuh, terus berbuah, sampai akhirnya jadi jeruk manis yang kita lihat hari ini. Semanis Tabi. Santai aja sob, kita ngobrol kayak lagi duduk di sawah sambil minum teh hangat. Kopi juga boleh. Bibit, awal mula perjalanannya. Setiap pohon hebat pasti mulai dari bibit yang tepat. Kalau Tabi ke kebun pembibitan, Tabi cuma lihat satu hal. Bibit yang kelihatan happy, daunnya segar, batangnya lurus, dan pas dipegang, kerasa kok sehatnya. Ada yang bilang, pilih bibit itu kayak milih partner hidup sob. Kalau awalnya udah nggak sehat, nanti gampang drama. Dan bener juga, bibit sehat bikin pohon stabil, gampang tumbuh dan nggak rewel. Tanah dan lahan, rumah nyaman untuk si jeruk. Nah sob, setelah punya bibit, yang paling penting itu tempat tinggalnya dong. Jeruk siam madu suka tanah yang gembur dan nggak terlalu basah. Tapi kalau lihat visual di video, ya sebenarnya selama tanahnya nggak keras kayak batu gitu deh, dia happy kok, tenang aja. Kadang Tabi cuma cangkul ringan, karena punggung Tabi agak sakit. Kasih organik sedikit, terus tinggalin sebentar biar tanahnya nafas. Intinya bikin tanah nyaman dulu. Soalnya kalau tanahnya sehat, pohonnya bakal tumbuh kayak anak kecil yang dapat susu setiap hari. Melesat. Penanaman, momen move in. Nah, kalau bibit sudah siap dan tanahnya udah cozy, tinggal pindahin bibitnya. Gampang banget. Sob cuman pastiin batangnya tetap tegak, terus siram pelan-pelan kayak kasih ucapan selamat datang. Kalau cuaca lagi panas, Tabi biasanya kasih naungan sementara. Ibarat bilang ke pohon, tenang ya sob, penyesuaian dulu. Nanti kalau udah turun gajinya dari pemerintah, nanti kalau udah kuat, baru kita buka pelindungnya. Pemupukan, makanan sehari-hari. Jeruk ini nggak ribet soal makanan, yang penting rutin. Kayak kita makan tiap hari, nggak perlu mewah, tapi konsisten. Tabi biasanya bagi jadi dua jenis. Pupuk organik buat dasar dan bikin tanah makin hidup. Pupuk butiran buat nutrisi cepat yang bikin daun hijau dan buah manis seperti Tabi. Nggak usah pusing sama angka-angka pupuk. Yang penting lihat reaksi pohonnya. Kalau daun hijau cerah, pertumbuhan maju, berarti dia cinta. Kalau daun kuning, ya mungkin dia lagi ngambek. Tinggal perbaiki menu makanannya, jangan dimarahin ya. Penyemprotan, biar nggak diganggu tamu tak diundang. Kadang ada hama lewat, kayak tamu yang muncul tanpa WA dulu. Jeruk biasanya kedatangan kutu, lalat buah, atau jamur pas musim hujan. Tapi santai sob, selama rajin dicek, mereka aman kok. Tabi suka pakai cara alami dulu. Ekstrak bawang putih, daun pepaya, atau air serai. Kalau udah parah banget, baru deh pakai obat ringan, itu pun dosisnya kecil. Intinya, jangan tunggu sakit baru ditolong. Cek daunnya sesekali, kayak ngecek HP waktu nunggu balasan dari si doi. Pemangkasan, bikin pohon tetap rapih dan sehat. Jeruk itu termasuk pohon yang kalau nggak dipangkas bisa jadi rimbun banget. Seperti rambut gua nih sob. Rimbun sih bagus, tapi kalau terlalu padat, matahari nggak masuk dan buahnya jadi sedikit. Makanya Tabi lakukan pangkas santai, buang ranting yang tumbang tindih, rapiin bagian tengah, dan bikin bentuk pohon setengah bulat biar ganteng. Pohonnya jadi lega, kayak habis beberes kamar, rasanya langsung plong. Dari bunga ke buah, perjalanan paling manis. Ini bagian paling seru sob. Waktu pohon mulai berbunga, kebun itu harum banget. Bener-bener kayak aromaterapi gratis. Dan kayak bau Tabi. Bunga yang bertahan bakal berubah jadi putih kecil, terus lama-lama membesar. Di fase ini Tabi cuma pastiin dua hal, tanah nggak kering dan pohon nggak diganggu hama. Kalau dua hal ini aman, buahnya bakal besar dengan sendirinya. Kadang Tabi bungkus buah yang lagi cantik biar aman dari lalat buah. Tapi kalau kebun sob bersih dan banyak bunga, biasanya aman-aman saja. Buah siam madu Malang ini lucu sob, pas kecil warnanya hijau, gerindil-gerindil, terus pakai gede. Terus makin gede makin kuning, sampai akhirnya cerah kayak lampu LED. Dan pas momennya tepat, wah rasanya manis stabil seperti wajah Tabi. Cakep banget. Panen puncak perjalanan. Nah ini yang paling bikin hati berbunga. Panen jeruk itu
satisfying banget. Pas dipetik aromanya langsung keluar dan warnanya itu loh kuning cerah kayak sedang senyum. Biasanya tabi petik kalau kulitnya udah lembut seperti kulit tabi dan warnanya merata. Tapi kadang petani senior bilang kalau pohon udah ngasih kode langsung aja panen. Kode apa itu ya? Ya lihat aja buah yang udah mulai ngedance kena angin, itu tanda siap. Jadi sob, perjalanan jeruk siam madu Malang itu simple tapi manis. Dari bibit sehat, tanah yang nyaman, dirawat dengan rutin dan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya kita bisa nikmatin buah yang seger banget. Nggak perlu lahan luas, nggak perlu teknologi rumit. Cukup perhatian, rutinitas ringan, dan sedikit rasa cinta sama tanaman. Semoga cerita kebun tabi ini bikin sob makin semangat nanam jeruk atau tanaman apapun di rumah. Kalau mau tabi bikinin versi lain, misalnya cara bikin kebun mini atau cara manis merawat buah lain, tinggal bilang aja sob, biar tabi tanyakan pada ahlinya. Sampai jumpa lagi.